Apa itu strategi evaluasi kurikulum? Strategi evaluasi kurikulum adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan, dan memberikan dampak positif bagi siswa, guru, dan sekolah. Adapun yaitu perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi adalah tahap awal dalam proses evaluasi yang berfungsi sebagai panduan agar evaluasi berjalan dengan terarah. Di sini kita menentukan apa yang ingin dievaluasi, siapa yang terlibat, dan bagaimana cara mengevaluasinya, dan kapan evaluasi dilakukan. Ibaratnya seperti membuat peta sebelum kita memulai perjalanan. Dan yang kedua, menentukan tujuan evaluasi. Menentukan tujuan evaluasi adalah alasan mengapa evaluasi dilakukan, misalnya untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, untuk menilai kinerja guru atau siswa, untuk memperbaiki program yang sedang berjalan. Dengan mengetahui tujuan, kita bisa fokus pada hal-hal penting dan tidak menyimpang dari sasaran. Yang ketiga, menyusun tim evaluasi. Tim evaluasi adalah orang-orang yang akan melaksanakan evaluasi. Tim ini bisa terdiri dari guru, kepala sekolah, atau orang lain yang punya kemampuan mengevaluasi. Tim harus bekerja sama, adil, dan objektif agar hasil evaluasi dapat dipercaya. Yang keempat, menetapkan ruang lingkup. Menetapkan ruang lingkup adalah batasan evaluasi. Apa saja yang akan dievaluasi, di mana evaluasi dilakukan, siapa yang menjadi sasaran evaluasi. Contohnya, mengapa evaluasi hanya mata pelajaran IPA di kelas 5 semester 1. 5. Menentukan instrumen dan metode evaluasi. Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data seperti tes atau soal, angket atau kuesioner, wawancara, observasi. Metode evaluasi adalah cara menggunakan alat tersebut. Misalnya, apakah akan dilakukan dengan cara langsung atau observasi kelas, atau melalui tes tertulis. Alat dan cara ini harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Adapun pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengambil informasi dari berbagai sumber yang dibutuhkan untuk evaluasi. Tujuannya adalah agar kita bisa menilai kondisi yang sebenarnya berdasarkan fakta, bukan dugaan. Yang kedua, wawancara dengan guru, siswa, dan kepala sekolah. Wawancara adalah cara menggali informasi dengan bertanya langsung kepada orang yang terlibat. Contohnya, guru ditanya tentang kesulitan saat mengajar. Siswa ditanya apakah mereka paham dengan materi yang diajarkan. Kepala sekolah ditanya tentang dukungan yang diberikan kepada guru. Wawancara bisa dilakukan secara formal atau santai agar responden merasa nyaman. Ketiga, kuesioner untuk guru dan siswa. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh guru dan siswa. Tujuannya adalah mengetahui pendapat mereka secara umum. Misalnya, guru diminta menilai kelengkapan sarana belajar. Siswa ditanya apakah mereka senang dengan metode mengajar guru yang telah digunakan. Dan yang keempat, studi dokumen atau silabus RPP hasil belajar. Studi dokumen berarti
memberikan dokumen yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya, silabus, apakah sesuai dengan kurikulum? RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Apakah guru merancang pembelajaran dengan baik? Dan hasil belajar, apakah nilai siswa sudah sesuai dengan target? Dokumen ini memberikan gambaran tertulis tentang bagaimana proses belajar berlangsung. Yang kelima, observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Observasi berarti mengamati langsung kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuannya untuk melihat cara guru mengajar, cara siswa belajar, suasana kelas, dan penggunaan media belajar. Ini membantu mengevaluasi apakah perencanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan praktik di lapangan. Adapun analisis kuantitatif atau skor nilai grafik perkembangan siswa. Analisis atau komentar refleksi guru pengalaman siswa. Adapun menyusun laporan hasil observasi. Ini adalah proses menuliskan semua hasil evaluasi dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini berisi tujuan evaluasi, metode yang digunakan, data yang ditemukan, dan hasil analisis. Kesimpulan laporan harus jelas, sistematis, dan mudah dipahami agar pembacanya mengerti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang kedua, menyampaikan hasil kepada pemangku kepentingan. Setelah laporan selesai, hasil evaluasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, agar guru tahu apa yang perlu diperbaiki dalam mengajar, kepala sekolah, agar bisa mengambil keputusan atau memberikan dukungan kepada dinas pendidikan, agar bisa merancang kebijakan atau program yang sesuai dengan penyampaian bisa dilakukan lewat rapat, presentasi, atau laporan tertulis yang resmi. Terus ketiga, menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil temuan. Rekomendasi adalah saran atau usulan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Contohnya, jika siswa kesulitan memahami materi, disarankan menggunakan media belajar yang lebih menarik. Jika RPP belum lengkap, guru diminta untuk menyusun dengan lebih rinci. Rekomendasi harus realistis dan bisa dilaksanakan agar benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun revisi kurikulum bila diperlukan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak relevan dengan kondisi saat ini, maka kurikulum bisa diperbaiki atau disesuaikan. Contohnya, memberikan materi lebih kontekstual, menyederhanakan materi yang terlalu sulit. Tujuannya agar proses belajar menjadi lebih efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun kedua yaitu pelatihan guru berdasarkan kebutuhan. Jika ditemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam metode mengajar, penggunaan teknologi atau pengelolaan kelas, maka diperlukan atau diadakan pelatihan. Contohnya, workshop, penggunaan media digital, pelatihan pendekatan pembelajaran aktif. Pelatihan ini harus sesuai dengan evaluasi agar benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Yang ketiga ada diskusi dan refleksi berkala. Setelah evaluasi,
Guru dan pihak sekolah perlu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas hasil evaluasi, bertukar pengalaman, mencari solusi bersama. Refleksi ini penting untuk terus memperbaiki proses pembelajaran secara berkesinambungan. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tindak lanjut tidak cukup dilakukan satu kali, harus ada pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk melihat apakah perbaikan sudah dilaksanakan, apakah perbaikan membawa hasil yang positif. Ini bertujuan agar kualitas pendidikan terus meningkat dari waktu ke waktu